kira-kira apa ya yang bisa menyebabkan sebuah bakso itu bertahan lebih lama ketika kita jualannya di suhu ruangan yang terbuka? Saya dapat pertanyaan cukup menarik tentang bakso instan, tentang bagaimana kita jualan bakso instan tapi bisa bertahan lama. Nah, ketika saya cek bakso instan itu seperti apa, bedanya sama bakso frozen apa. Yang pertama mungkin persamaannya dulu, yaitu sama-sama dijual dalam bentuk butiran baksonya. Jadi bukan bakso kuah itu enggak, tapi butiran-butiran bakso. Nah, bedanya kalau bakso frozen itu biasanya dititipkan di agen, terus si agennya nyimpan dalam bentuk di freezer atau di kulkas, pokoknya packagingnya bagus. Sementara kalau bakso instan itu lebih ke arah yang bakso yang dijual di pasar. Jadi yang butiran, pokoknya disebar, di display, kelihatan, tidak ada packaging khusus, nggak di vakum, nggak di freezer, nggak di kulkas, pokoknya suhu ruangan, itu juga dijualnya butiran. Nah, pertanyaannya adalah, kok bisa ya ada bakso yang instan tadi istilahnya, jadi yang dijual biasa itu, kok dia bisa ada yang bertahan lama sampai 2 harian, sementara kalau yang tanya tadi, dia berjualannya itu biasanya sehari itu sudah maksimal. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan seperti ini tentang keawetan bakso ya, terutama yang non freezer, jadi yang pokoknya dijual disebar itu aja, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini, di mana faktor yang paling krusial yang akan menentukan bakso ini kapan dia akan basi, busuk, rusak, itu adalah masalah pertumbuhan bakteri. Nah, saya pernah membuat video tentang khusus bakteri sendiri. Anda bisa cek, saya lampirkan linknya. Kalau Anda di YouTube silahkan cek di sana. Di mana bakteri itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Yang pertama adalah sifatnya dia multiplikasi, yaitu dia akan bertumbuh lebih cepat ketika start awalnya itu banyak. Jadi contohnya kalau multiplikasi itu dari 1 ke 2, 2 langsung ke 4, 4 langsung ke 8, 8 ke 16 dan seterusnya. Sementara kalau non multiplikasi itu kan 1, 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Jadi kan beda. Karena dia multiplikasi dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8 tuh tumbuhnya cepat. Nah, korelasinya apa? Sekarang ini. Ketika kita jual bakso dengan kondisi yang disebar di suhu ruangan terbuka, tidak ada perlakuan khusus, tidak ada packaging, berarti ini kan akan sangat-sangat cepat basi. Nah, di mana selalu bakso yang basi itu karena faktor bakteri yang banyak. Karena prinsipnya ketika bakterinya banyak, dia akan makan si baksonya tadi sehingga hasilnya busuk. Nah, bakteri tadi yang awal yang saya sebutkan sifatnya multiplikasi, yang harus diingat itu adalah proses rebus kita gimana. Karena kalau ketika kita pertama bikin bakso, kita ngerebus dan hasil rebusannya nggak bagus, otomatis di dalam bakso kita yang sudah matang tadi, sebelum kita jual, sebelum kita display di pasar, di sebagainya tadi, jumlah bakterinya sudah banyak, sehingga seiring berjalannya waktu, tumbuhnya akan cepat. Nah, makanya faktor pertama kalau tanya kenapa kok ada bakso yang sama dijual di tempat yang sama kok bisa bertahan lebih lama, nomor 1 cek dulu tentang perebusannya. Kalau perebusannya sudah oke, proses angin-anginannya pun juga sudah oke, seharusnya baik. Tapi kalau ternyata ada yang kurang pas, nah ini ketika di display itu dia bakterinya akan bertumbuh cepat. Nah, kembali ke konteksnya nih. Kalau pertanyaannya tadi kenapa kok bakso instan yang sana itu bisa 2 harian, sementara punya kita cuma sehari sudah basi, sudah selesai. Itu berarti kalau sehari ya, asumsi saya proses rebus Anda sudah cukup oke. Karena umumnya ketika proses rebus kita nggak bagus sehingga bakterinya multiplikasi cepat sekali tumbuh, seharusnya nggak sampai sehari, itu malah sudah jelek, sudah basi, sudah berlendir dan harus dibuang. Nah, kalau kasusnya sudah sehari, berarti kemungkinan proses rebusnya sudah pas, pengeringannya sudah pas, dan kita akan lanjut ke faktor yang nomor 2 yang bisa menyebabkan bakteri ini tumbuh lebih cepat itu apa? Nah, yang kedua, bakteri akan tumbuh lebih cepat ketika terkena suhu udara yang nyaman. Jadi suhu yang tropis seperti di Indonesia, terus suasananya yang lembab, panas, itu akan menunjang si bakteri itu akan tumbuh jadi lebih cepat lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, karena faktor nomor 2 tadi adalah masalah di tempatnya, hal yang bisa kita lakukan satu-satunya yang bisa membantu supaya bakso kita lebih awet adalah dengan menambahkan pengawet. Nah, kemungkinan tadi kalau bakso kompetitor Anda bisa bertahan sampai 2 hari, itu kemungkinan mereka sudah pakai yang namanya pengawet. Nah, kenapa? Karena kalau sudah kita ngomong kondisi naturalnya sudah tidak bisa diotak-atik, posisi rebus kita sudah bagus, pengeringan sudah bagus, satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah menambahkan pengawet seperti potasium sorbat dan sodium benzoat.
Tinggal pertanyaannya sekarang adalah, si kompetitor Anda pakai yang mana? Potasium sorbat kah atau sodium benzoat? Nah, kalau ditanya, kalau mau yang efektif bagus mana? Jawabannya adalah menggabungkan kedua pengawet ini. Kenapa? Karena namanya pengawet, potasium sorbat, sodium benzoat, mereka memiliki keunggulan masing-masing, di mana sehingga hasil dari bakterinya itu yang bisa dibantu supaya baksonya lebih awet itu berbeda. Sehingga yang ideal adalah dipakai bersamaan. Kalau sudah seperti ini, seharusnya bisa membantu untuk hasil baksonya lebih awet. Nah, pertanyaannya yang muncul sekarang, oke, saya mau pakai pengawet, saya pakai potasium sorbat, saya pakai sodium benzoat, saya gabungin, bisa tahan berapa lama? Jawabannya kembali, nggak bisa dipastikan karena tergantung faktor nomor satu tadi apa? Jumlah bakterinya berapa banyak dulu kan? Kalau di awal sudah proses rebusnya jelek, tentu keawetannya akan pendek. Tapi kalau di awal Anda sudah proses rebusnya diterapkan standar, bagus, ruangan produksi Anda higienis, Anda menambahkan pengawet, itu seharusnya bisa lebih lama. Kalau sudah seperti ini, pertanyaan selanjutnya yang akan muncul biasanya adalah takaran pengawetnya berapa. Nah, kalau kita ngomong takaran pengawet, berarti menurut acuan BPOM kan yang harus kita ikuti, yaitu adalah 1 gram per 1 kilo total adonan. Dimana Anda kalau pakai potasium sorbatnya 1 gram per 1 kilo, sodium benzoatnya juga 1 gram per 1 kilo adonan. Nah, yang sering orang salah itu adalah tentang total adonannya. Kebanyakan orang mikir takaran 1 gram per 1 kilo yang dihitung cuma dagingnya. Padahal kalau kita ngomong total adonan, berarti Anda perlu menambahkan daging, tepung, dan juga es serta bumbu-bumbu yang Anda pakai. Total semua berapa? Dari situ Anda baru hitung 1 gram per 1 kilo total adonan. Nah, kalau sudah seperti ini, seharusnya pemakaian potasium sorbat dan sodium benzoat yang digabungkan bisa lebih bagus. Pertanyaan yang selanjutnya lagi yang muncul, kalau misalkan sudah dipakai 1 gram nih, tapi masih kurang memuaskan, boleh nggak saya tambahin lebih banyak takarannya? Nah, efeknya ketika kita menambahkan takaran tidak 1 gram, jadi misal 2, 3, 4 gram, secara keawetan itu mungkin membantu, bisa membantu hasilnya lebih awet. Cuma yang jadi masalah adalah secara aturan sebenarnya tidak diizinkan untuk lebih dari 1 gram. Karena ketika pemakaian pengawet terlalu banyak, misalkan sampai Anda berlebihan 5 gram, 10 gram ya, secara kesehatan itu juga nggak bagus. Makanya kalau sekarang Anda mungkin suka mengkonsumsi bakso, terus Anda lihat ada bakso yang bisa didisplay lama banget nggak basi-basi, justru Anda harus hati-hati, jangan-jangan pengawetnya terlalu berlebihan atau bahkan memakai pengawet yang tidak diizinkan untuk makanan. Itu memang bisa mengawetkan lebih lama, tapi secara kesehatan kan nggak bagus. Nah, kembali, kalau menurut yang acuan yang baik, sebaiknya tetap 1 gram per 1 kilo, jangan lebih. Kalau memang mau lebih awet lagi, meskipun sudah 1 gram, cobalah Anda kasih packaging aja. Anda mungkin bisa simpan di plastik yang vakum, itu seharusnya bisa membantu lagi. Jadi ingat, kalau mau hasil baksonya lebih awet, sehari itu adalah jangka waktu yang menurut saya sudah pas, sudah bagus. Kalau mau lebih dari sehari, biasanya harus ditambahkan pengawet. Dan ingat, takaran pengawet pun harus pas, karena ketika berlebihan nggak baik buat kesehatan, meskipun memang secara hasil bisa lebih lama.